Halo semua, selamat datang di channel baru kami Cold ID yang akan membahas tentang ekonomi, pasar modal, dan bisnis. Tahukah kalian bahwa Bank Swiss seringkali dirumorkan sebagai tempat persembunyian harta para kriminal? Russian oligarchs, dictators, mafia members, potentially terrorists out there using Swiss bank secrecy to hide their money, launder their funds, and get away with whatever their crimes. Pernahkah kita mendengar bagaimana cara orang dalam menyimpan uang ilegal mereka? Dalam sebuah film, seringkali digambarkan metode mereka dalam menyimpan harta kekayaan. Salah satunya dengan menyimpannya dalam sebuah bank yang memiliki tingkat kerahasiaan yang ketat, dan contohnya berada di negara Swiss. Namun, apakah hal ini benar adanya dalam sebuah kehidupan nyata? Apabila benar, kenapa alasan terkuatnya? Para kriminal seringkali menyimpan uang hasil kejahatan mereka di lokasi yang sulit dijangkau oleh otoritas hukum dan yang menawarkan kerahasiaan tinggi. Negara-negara dengan kerahasiaan bank yang ketat diantaranya seperti Swiss, Luxembourg, dan Liechtenstein. Namun, negara yang paling kuat dalam menjaga kerahasiaan tinggi adalah negara Swiss, yang merupakan negara pusat ekonomi global. Terletak di jantung kawasan Eropa, Swiss memiliki letak geografis yang strategis, berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Austria di timur, dan Liechtenstein di tenggara. Posisi ini memberikan keuntungan besar dalam hal aksesibilitas dan konektivitas dengan pasar utama di Eropa. Keunggulan geografis ini memainkan peran penting dalam menjadikan Swiss sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Kota Zurich dan Jenewa misalnya dikenal sebagai pusat perbankan dan keuangan internasional. Zurich dengan reputasinya sebagai kota bisnis global menampung banyak perusahaan bank skala besar dan perusahaan asuransi yang menjadikannya salah satu kota terkaya di dunia. Sementara itu, Jenewa adalah rumah bagi berbagai organisasi internasional dan lembaga keuangan termasuk PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia. Keberadaan Swiss di persimpangan beberapa budaya Eropa juga telah membantu negara ini mengembangkan sistem pendidikan dan inovasi yang pesat. Swiss terkenal sering mencetak pemimpin dunia dalam bidang teknologi dan inovasi. Hal ini mendorong perkembangan sistem teknologi perbankan sehingga tidak heran apabila Swiss memiliki industri perbankan yang kuat. Selain itu, kebijakan ekonomi yang stabil dan lingkungan bisnis yang mendukung telah menarik banyak perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor pusat Eropa mereka di Swiss. Keunggulan ini tidak hanya memperkuat ekonomi Swiss, tetapi juga memastikan bahwa negara ini tetap menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Selain dari letak geografis yang strategis, Swiss dikenal dengan stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi. Hal itu menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan dalam menyimpan aset berharga. Swiss dikenal dengan kebijakan netralitas politiknya yang telah bertahan selama ratusan tahun. Negara ini tidak terlibat dalam konflik militer internasional, sehingga menciptakan stabilitas politik. Bahkan selama Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, Swiss dikenal karena kebijakan netral yang ketat. Sejak awal perang, negara ini secara resmi menyatakan netralitasnya dan tidak ikut serta dalam konflik militer. Kebijakan netralitas ini membantu Swiss tetap menghindari konsekuensi langsung dari perang di Eropa. Namun, bukan berarti sikap netral ini sama sekali tidak ada konsekuensinya. Swiss tidak luput dari kritik internasional. Beberapa negara mengkritik karena dianggap memanfaatkan keuntungan ekonomi dari perdagangan dengan negara-negara yang berperang. Pada masa itu, Bank Swiss menjadi tempat untuk menyimpan dan mengelola aset finansial dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang, sehingga mengharuskan Bank Swiss mempraktekkan kerahasiaan ketat dalam keuangan perbankan mereka, sehingga menciptakan budaya menghargai privasi individu yang sangat kuat hingga era saat ini. Selain itu, setelah Undang-Undang Perbankan Swiss pada tahun 1934 disahkan, Bank Swiss telah membangun reputasi privasi yang absolut. Undang-undang itu membuat ilegal bagi bank untuk mengungkapkan informasi bahkan sekedar nama pemegang rekening untuk alasan apapun tanpa persetujuan klien.
Dari sisi lain, dalam 20 tahun terakhir, antara tahun 2001 hingga tahun 2022, tingkat inflasi di Swiss rata-rata hanya sebesar 0,52%, jauh dibandingkan rata-rata inflasi global di angka 3,55%. Ini berarti setiap tahunnya nilai mata uang Swiss bernilai 3,03% lebih berharga dibandingkan dengan rata-rata mata uang lainnya. Sebagai contoh, apabila menggunakan konversi USD dan Franc Swiss, pada tahun 2001 kita bisa mendapatkan 1,69 Franc Swiss untuk 1 USD. Namun pada tahun 2022 kita bahkan tidak bisa mendapatkan Franc Swiss penuh untuk 1 USD, yaitu hanya 0,95 Franc Swiss. Bahkan di masa resesi terburuk sekalipun, mata uang Swiss terbukti tetap kuat. Pada tahun 2008 saat krisis keuangan global, Swiss hanya mengalami tingkat inflasi sebesar 2,43%. Angka ini masih di bawah rata-rata tingkat inflasi global saat kondisi normal dan sangat jauh dari rata-rata inflasi global pada tahun 2008 sebesar 8,95%. Ini berarti kita akan memperoleh keuntungan 6,5% hanya dengan menyimpan uang kita di bank Swiss dibandingkan dengan negara bank lain. Akan tetapi ada hal yang unik. Swiss National Bank pernah memperlakukan suku bunga negatif pada tanggal 18 Desember 2014. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi daya tarik Franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Mengingat arus masuk modal yang besar ke negara Swiss akan menyebabkan penguatan Franc Swiss yang dapat merugikan ekonomi negara tersebut. Awalnya, suku bunga negatif ditetapkan pada angka minus 0,25% dan kemudian diturunkan kembali menjadi minus 0,75% pada bulan Januari 2015. Meskipun Bank Sentral Swiss selama rentan tahun 2014 hingga tahun 2022 menerapkan suku bunga negatif, Swiss tetap menjadi tujuan utama para miliarder maupun para kriminal untuk menempatkan dananya. Kita tahu bahwa suku bunga negatif berarti bank komersial harus membayar bunga kepada bank sentral untuk menyimpan kelebihan cadangan mereka, atau para nasabah yang menempatkan dana di bank komersial akan mengalami pengurangan pokok penyimpanannya. Salah satu alasan utama diberlakukan suku bunga negatif adalah untuk mencegah apresiasi berlebihan dari mata uang Franc Swiss. Dalam periode ketidakpastian ekonomi global, investor cenderung akan membeli Franc Swiss, menyebabkan nilai mata uang Franc Swiss meningkat. Apresiasi berlebihan dapat merugikan perekonomian Swiss karena membuat ekspor lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional. Suku bunga negatif bertujuan untuk mendorong pihak bank komersial untuk meminjam uang lebih banyak ke bank sentral dengan harapan konsumen serta para pelaku bisnis untuk berbelanja dan berinvestasi. Swiss National Bank berusaha untuk menghindari deflasi dan meningkatkan inflasi ke tingkat yang lebih sehat. Ini merupakan bagian dari kebijakan moneter yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui biaya pinjaman yang rendah. Hal ini sangat penting dalam periode ketika perekonomian global sedang lesu. Yang jadi pertanyaan dari penjelasan ini adalah, adakah kasus yang pernah terkuak? Ferdinand Marcos kala itu menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 1965 hingga 1986. Selama masa kepemimpinannya, terutama selama periode darurat militer yang diberlakukan dari tahun 1972 hingga 1981, Marcos dan keluarganya diduga melakukan berbagai tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. If you've ever wanted to know what a revolution looks like, feast your eyes on Manila tonight. Marcos's regime ended in 1986 when he was toppled by what is now known as the People Power Revolution. The Filipino government has estimated that the amount the Marcos family pilfered was between $5 billion and $10 billion. Marcos dan keluarganya, terutama istrinya, Imelda Marcos, diduga menggelapkan dana negara dengan berbagai cara.
Mereka menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Filipina justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa catatan yang kami temui tentang penggelapan dana Marcos. Yang pertama, proyek infrastruktur palsu. Marcos menyetujui proyek-proyek infrastruktur besar yang sebenarnya tidak pernah terrealisasi. Namun, dana untuk proyek tersebut dicairkan dan masuk ke rekening pribadinya. Yang kedua, penyelewengan dana publik. Uang yang harusnya digunakan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan justru dialihkan ke rekening pribadi Marcos. Dari hasil penggelapan dana itu, Marcos seringkali menarik uang tunai dalam jumlah besar dan mentransfernya ke rekening bank luar negeri untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal, Marcos menempatkan dana tersebut di berbagai rekening bank di luar negeri, termasuk di negara Swiss. Marcos membuka rekening bank atas nama palsu atau menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya dari dana tersebut. Kedua, penggunaan perantara. Marcos menggunakan perantara atau orang kepercayaan untuk membuka dan mengelola rekening bank di luar negeri sehingga jejak langsung menuju dirinya sulit ditemui. Itu dia penjelasan tentang Bank Swiss, tempat persembunyian harta bagi para kriminal dan miliarder dunia. Terima kasih telah menonton di Cult ID, sampai jumpa di video selanjutnya.